Sambil berlinang air mata, Rina menyalakan lilin. Seketika suaminya yang sudah bersiap-siap di lantai dengan diselimuti jubah berwarna hitam, dibarengi dengan suara dengkuran. Kemudian ia langsung berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam dengan taring yang cukup tajam. Sudah 4 kali Ihsan dan Rina melakukan ritual pesugihan babi ngepet, dan kali ini adalah yang kelima kalinya. Adapun pertama kalinya mereka melakukan ritual babi ngepet karena faktor ekonomi. Pada awalnya, baik Ihsan maupun Rina tidak memiliki keniatan sama sekali untuk melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Keseharian Rina sebagai ibu rumah tangga mengurusi pekerjaan rumah, dan Ihsan bekerja di sebuah pabrik yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun semua berubah ketika pabrik di mana tempat Ihsan bekerja bangkrut, yang berdampak pada gelombang PHK besar-besaran. Salah satunya adalah Ihsan. Ihsan yang pada saat itu sudah memiliki posisi yang cukup bagus di pabrik harus keluar bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa yang tidak diinginkan ini membuat Ihsan kelimpungan mencari pekerjaan. Sudah puluhan kali ia mengirimkan lamaran ke banyak tempat, namun tak ada satupun yang membalasnya. Ihsan berasumsi bahwa penolakan-penolakan yang ia terima dalam mencari pekerjaan diakibatkan oleh umurnya yang hampir menginjak 46 tahun. Sayangnya, mereka tidak bisa memanfaatkan uang pesangon dengan baik. Rina dan Ihsan merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpan uang pesangon tersebut, berharap ada peluang bisnis dan Ihsan mendapatkan pekerjaan lagi. Hari demi hari, uang pesangon mereka pun akhirnya menipis. Rina dan Ihsan malah menggunakannya untuk membeli barang-barang elektronik, perabotan rumah, dan kebutuhan anak-anaknya. Ihsan akhirnya mengambil keputusan untuk menyicil motor yang nantinya akan digunakan untuk bekerja sebagai ojek. Tapi penghasilannya tersebut ternyata tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut terpaksa harus direlakan, ditarik oleh pihak leasing, karena sudah beberapa kali tidak mampu untuk menyicilnya. Sebagai kepala keluarga, Ihsan sangat bingung dengan keadaan perekonomiannya yang semakin lama semakin memburuk. Ditambah dengan beban, anak-anak mereka akan naik kelas, sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Himpitan ekonomilah yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan. Berkat bantuan dari seorang dukun yang ia temui, kini Rina dan Ihsan berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan hidup mereka. Tepatnya pas malam tahun baru di desa, mereka kedatangan sepasang suami istri, dan sang suami adalah pensiunan guru dan istrinya seorang wirausaha yang menjual perabotan rumah tangga. Ihsan dan Rina menjadikan tetangga baru mereka sebagai sasaran pertama. Dan upaya pertama mereka tidaklah sesulit yang dipikirkan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka bisa mendapatkan sekitar 15 juta dari rumah tetangga baru tersebut. Tidak ingin melakukan perbuatan pesugihan yang menyimpang, Ihsan dan Rina sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk modal jualan dan membuka warung sembako, dan sisanya untuk membeli perhiasan. Semenjak melakukan pesugihan pertama, kehidupan mereka semakin membaik. Anak-anaknya dapat bersekolah dengan tenang, dan penghasilan dari toko kelondong sudah bisa diandalkan. Hanya saja,
Membaiknya perekonomian mereka tidak membuat Ihsan berhenti untuk melakukan ritual babi ngepet. Padahal sebelumnya mereka berdua sepakat untuk berhenti ketika keadaan mereka sudah membaik. Tapi kenyataannya Ihsan semakin giat melakukan ritual babi ngepet. Dengan alasan mencari uang dengan menjadi babi ngepet tidak sesulit bekerja sebagai kuli pabrik atau berbisnis. Berulang kali Rina mencoba menghentikan perbuatan Ihsan, mulai dari menasehatinya hingga memohon-mohon. Namun naasnya malah Rina yang mendapatkan pukulan atau tendangan berkali-kali. Tak jarang Rina menjaga temaram lilin dengan keadaan menahan sesak di dada dan berlinang air mata. Seperti halnya yang terjadi di malam ini. Rina sudah tidak tahan dengan perlakuan Ihsan yang semakin menjadi-jadi terhadapnya. Meskipun ia sangat menyayangi keluarga kecil itu. Ihsan tiba di rumah sasarannya. Ia mengincar rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah seorang janda yang cukup cantik. Karena baru sekitar 3 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya. Di rumah itu ia hanya tinggal dengan seorang asisten rumah tangga yang setia, selalu menemani hari-harinya. Ihsan mulai menggesek-gesekkan batang hidungnya ke pintu rumah janda tersebut yang sudah terkunci kuat dari dalam. Namun entah bagaimana caranya, uang si pemilik rumah otomatis langsung berpindah ke hadapan Rina. Di hadapan Rina, uang pecahan 50 dan 100 ribu berserakan. Tapi wajah Rina sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Justru ia memikirkan perasaan anak-anaknya. Jika kedua anaknya sampai tahu kalau uangnya adalah hasil dari pesugihan. Dalam hatinya sempat terbesit untuk meniup lilin tersebut agar kekuatan Ihsan sebagai perwujudan babi ngepet hilang. Saat sedang asik menggesek-gesekkan hidung ke pintu rumah, tiba-tiba ada cahaya yang cukup menyilaukan penglihatan Ihsan dalam wujud babi. Ia kaget terperancat karena cahaya tersebut semakin mendekat. Pertanda bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. "Babi, ada babi, ada babi!" teriak seorang pria yang kebetulan lewat sehabis pulang tahlilan. Ihsan tidak dapat melihat jelas siapa pria tersebut karena ia sangat panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, pria ini berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi sembarangan. Ia kemudian mengejar sambil berteriak untuk memberitahukan kepada warga sekitar bahwa ada babi ngepet. "Babi ngepet, ada babi ngepet!" teriaknya. Dan teriakan tersebut terdengar cukup keras untuk sebuah desa yang setiap malam selalu diselimuti keheningan. Warga pun kaget dan spontan mengambil benda yang bisa digunakan untuk menghajar Ihsan yang lari kocar-kacir. Kesempatan Ihsan untuk bisa lepas dari kepungan warga semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya cukup banyak dan ada juga yang membawa tali dan senjata tajam. Ihsan tak tahu harus berlari kemana lagi. Upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena ada tembakan dari senapan angin. Dan 2 butir peluru akhirnya menembus pahanya yang membuatnya langsung tumbang. Dalam wujud babi, Ihsan diikat, diarak hingga babak belur, lalu diseret menuju ke kantor kepala desa. Apa yang Ihsan lihat sekarang ini mungkin adalah akhir dari hidupnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak-anak tercintanya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan langsung naik ke mobil tanpa menengoknya. Dan Ihsan pun tak mampu untuk memanggilnya.
Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Ihsan baru menyadari bahwa istri yang selama ini sering ia bentak, sering ia pukul, sering ia tendang, ternyata telah mengkhianatinya.